Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 25 April 2022 bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkat Tuhan semoga menyertai kita hari ini. Mari, sekarang kita persiapkan langkah perjalanan hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus, pasal 16, ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja serta meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Demikian perintah Yesus kepada para muridnya agar keselamatan semakin diterima oleh banyak orang. Pewartaan itu akhirnya sampai juga pada kita, sekaligus kita diutus sama seperti para murid tersebut. Inti pewartaan tidak berubah, dasar pewartaan juga tidak berubah. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjalankan apa yang sudah diawali oleh para murid. Pengalaman iman bersama Tuhan hendaknya sungguh menghidupkan kita, sehingga tugas perutusan dapat terselenggara dengan baik. Artinya, kita mewartakan tentang Tuhan dari apa yang kita imani, kita alami, rasakan, dan hayati. Kita perlu sadar bahwa subjek pewartaan pertama-tama adalah diri kita sendiri. Bagaimana mungkin orang dapat mewartakan Tuhan jika hatinya tidak mengalami keintiman bersama Tuhan? Saudari-saudara, pewartaan bukanlah sesuatu yang sulit jika kita bisa menjaga relasi dengan Tuhan. Juga bukanlah melulu soal pelayanan di gereja, melainkan soal membawakan diri dan menjalankan hidup sesuai ajaran Tuhan. Maka pewartaan itu bisa terjadi di setiap sudut perjalanan kita. Bisa di keluarga, di RT RW, di tempat kerja kita, maupun di tempat asing ketika kita bepergian ke lain daerah. Intinya, menjadi pewarta adalah identitas kita. Maka marilah saudari-saudara, kita menghayati perutusan ini. Karena diutus sebagai pewarta, maka semoga kita bisa mensyukuri hidup dengan selalu berpaut pada Tuhan. Ingat, kita mewartakan dari apa yang kita imani dan kita alami. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, tuntunlah langkah kami untuk terus berproses menjadi pewarta kebangkitan Putra-Mu. Biarkanlah kami belajar pemurnian diri dan kerendahan hati, agar semakin mampu Kau isi dengan anugerah-Mu selama kami mengemban perutusan ini. Semoga kami Kau pantaskan menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Di Kau kami puji dan muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala rencana pewartaan serta pelayanan kita senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.